Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizik dengan NIM 251091006 dari MI1A. Dan kali ini saya akan membongkar dan memperlihatkan beberapa komponen dalam PC. Oke, kita mulai saja. Pertama kita buka PC-nya terlebih dahulu. Kita buka bautnya. Lalu kita buka bautnya kedua. Lalu kita buka, kita tarik casingnya. Inilah penampakan isi dari PC yang kita bongkar. Jangan lupa sebelum membongkar setiap komponen kita cabut terlebih dahulu setiap kabelnya di sini. Oke, kita cabut setiap kabelnya dan jangan lupa untuk mengingat setiap kabel yang baru kita cabut di mana posisinya tadi. Ini adalah kipas pendingin yang mendinginkan komponen dalam case kita. Karena kita akan cabut pendingin CPU, kita cabut bautnya terlebih dahulu dan kita angkat perlahan. Dan jangan lupa cabut kabel di motherboard ini. Dan ini adalah pendingin CPU yang mendinginkan prosesor atau CPU pada komputer kita dengan benda panas. Oke, berikutnya kita akan cabut flash disk yang yang berfungsi untuk membaca, menulis, dan menyimpan data dari media seperti CD. Maksudnya hard disk drive atau HDD atau biasa disebut hard disk. Kita cabut bautnya di sini dua, kita cabut yang pertama lalu yang kedua ini. Oke, kita cabut, kita akan angkat dulu pasti. Dan hard disk drive itu berfungsi sebagai media penyimpanan data pada komputer meskipun komputer dalam keadaan mati. Dan di sini ada RAM seperti ada dua. Kita buka penguncinya dulu. Satu kita buka secara perlahan dan jangan sampai patah. RAM ini merupakan tempat penyimpanan data sementara yang digunakan prosesor untuk menjalankan program dengan cepat. Oke, di sini ada kartu grafis atau video card. Kita cabut, bautnya ada di sini. Adalah video card yang memproses dan menghasilkan output visual dari monitor dengan grafis ini dan tajam. Dan di samping kartu grafis ini ada kartu jaringan. Kita cabut seperti mencabut kartu grafis sebelumnya. Lalu kita cabut secara perlahan. Kartu jaringan atau NFC ini adalah penghubung komputer ke jaringan komputer seperti jaringan lokal ataupun internet. Di sini ada komponen penting di motherboard yaitu CPU. Kita cabut besi penahannya lalu buka, ambil CPU-nya. Dan CPU ini adalah otak dari komputer yang menjalankan instruksi dari program komputer dan melakukan kalkulasi yang diperlukan. Selanjutnya komponen terakhir yang ingin saya cabut adalah ini motherboard. Dan di sini kita cabut bautnya. Dan bautnya sini cukup banyak dan pastikan kalian teliti untuk mencari setiap baut yang pada motherboard ini. Oke, sudah dicabut. Inilah motherboard berperan sebagai papan sirkuit yang menghubungkan setiap komponen pada PC untuk dapat saling berkomunikasi.
pada kerangka PC yang ada di atasnya. Oke, sudah pas sepertinya. Kita pasang bautnya. Selanjutnya kita memasang pendingin CPU, pastikan sesuai dengan posisi. Jika sudah, kita pasang bautnya dan jangan terlalu kuat memasangnya. Jangan lupa baut yang lain. Selanjutnya drive disk optik internal kita masukkan dari luar, lalu dorong atau tarik ke dalam. Selanjutnya pendingin CPU dan juga PCU atau power supply unit. Pertama kita pasang pendingin CPU dulu di sini, dan lalu power supply kita pasang di sini. Pastikan sesuai dengan posisi yang tadi. Oke, sudah sesuai. Lalu tinggal kita kasih baut. Oke, kita sambungkan beberapa kabel tadi. Yang pertama kabel pada power supply yang besar hitam di sini dan yang hijau kecil di sampingnya, lalu pada hard disk, lalu kita pasang di samping prosesor ini cukup keras. Oke, di sini ada dua kabel yang sama, di mana satunya di hard disk ini kita pasang di bawah kabel yang sebelumnya, lalu yang satu lagi di drive disk optik internal. Di sini ada kabel pendingin CPU, kita pasang di sebelah sini persis dekat dengan baut pendingin CPU. Oke, kita pasang. Terakhir kita akan memasang kabel front panel atau DFP. Di sini ada 4 kabel ya. Yang pertama HDD LED, pasang di colokan nomor 3. Kabel yang kedua power SW, kita pasang di sebelah colokan nomor 6 dan juga 8. Lalu di sampingnya kita pasang dua kabel tunggal, yaitu power LED plus dan power LED minus atau positif negatif. Pertama power LED negatif kita pasang di samping power SW colokan 6. Lalu yang terakhir power LED plus di samping power LED minus. Oke, finally dan akhirnya kita berhasil merakit kembali PC-nya, dan jika sudah terasa semua sudah selesai, baut tidak tertinggal atau yang lain sebagainya, kita pasang kembali PC-nya. Kita geser dan kita pasang baut yang sebelumnya yang di awal tadi. Pastikan semuanya lengkap. Oke, ini ada baut terakhir. Kita putar. Pastikan kencang supaya tidak lepas. Sebenarnya untuk baut ini cukup dua ya, yaitu yang di penutup PC-nya, tapi saya sudah terlanjur buka 4, jadi ya sudahlah, nggak apa-apa ya. Oke, kita jadikan. Oke, sekian video dari saya. Mohon maaf jika masih ada kesalahan-kesalahan yang saya perbuat, dan sekian, terima kasih.